Ada satu pertanyaan yang diam-diam pernah muncul di kepala banyak orang. Mungkin tidak pernah kita ucapkan keras-keras. Mungkin hanya muncul sebentar di tengah malam, lalu kita paksa hilang karena takut merasa berdosa. Tapi pertanyaan itu tetap ada. Kalau Allah benar ada, kenapa kita tidak bisa melihatnya? Kenapa Allah tidak terlihat? Dan kalau Dia memang dekat, kenapa terkadang Dia terasa begitu jauh saat hidup sedang berada di fase yang berat? Aneh ya? Kita percaya pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar kita lihat. Kita berbicara kepadanya dalam doa. Kita menangis kepadanya saat merasa hancur. Kita meminta pertolongan kepadanya ketika dunia terasa runtuh. Tapi tetap saja, ada malam-malam tertentu di mana hati mulai bertanya, bagaimana kalau selama ini kita cuma berbicara pada kehampaan? Dan yang menyeramkan, pertanyaan itu terdengar masuk akal. Mungkin karena hidup modern membuat semuanya harus terlihat agar dianggap nyata. Kita percaya angka karena bisa dihitung. Kita percaya benda karena bisa disentuh. Kita percaya manusia karena bisa dilihat. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Kita tidak pernah melihat Allah. Tidak pernah mendengar suaranya secara langsung. Tidak pernah melihat wajahnya. Tapi kita diminta percaya. Bagi sebagian orang, itu cukup. Bagi sebagian lainnya, justru itu yang perlahan menghancurkan iman mereka. Awalnya kecil. Hanya rasa penasaran biasa. Lalu mulai muncul pertanyaan lain. Kalau Allah ada, kenapa hidup terasa seberat ini? Kenapa doa-doa yang kita panjatkan kadang terasa seperti jatuh ke langit yang kosong? Kenapa ada orang baik yang hidupnya penuh penderitaan? Kenapa ada orang jahat yang terlihat bahagia? Dan kenapa di saat kita paling hancur, Allah justru terasa diam? Semakin dewasa, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya semakin keras, karena hidup tidak selalu berjalan seperti cerita motivasi. Ada orang yang kehilangan orang tuanya terlalu cepat. Ada yang tumbuh di rumah penuh kekerasan. Ada yang setiap malam menangis sendirian tanpa ada yang tahu. Ada yang berusaha jadi baik, tapi hidupnya tetap terasa gelap. Lalu mereka mulai melihat dunia begitu besar, begitu kacau, begitu kejam. Dan di tengah semua itu, mereka bertanya, kalau Allah benar ada, kenapa Dia membiarkan semua ini terjadi? Mungkin itu juga yang membuat sebagian orang perlahan menjauh dari agama. Bukan karena mereka membenci Tuhan, tapi karena mereka kecewa. Kecewa karena merasa tidak didengar. Kecewa karena berharap terlalu banyak. Kecewa karena sudah berdoa begitu lama, tapi hidup tetap tidak berubah. Dan lama-lama, hati mulai mati pelan-pelan. Doa terasa kosong. Ibadah terasa mekanis. Ayat-ayat yang dulu menenangkan sekarang terasa jauh. Sampai akhirnya seseorang mulai berkata dalam hati, mungkin Allah memang tidak ada. Tapi sebenarnya, apakah masalahnya benar-benar karena tidak ada bukti? Atau karena hati kita terlalu lelah untuk merasakan kehadirannya? Karena kalau dipikir-pikir, ada banyak hal dalam hidup yang tidak terlihat, tapi kita tetap percaya itu ada. Kita tidak pernah melihat angin, tapi kita melihat daun bergerak. Kita tidak pernah melihat cinta, tapi kita bisa merasakan kehilangan. Kita tidak pernah melihat pikiran manusia, tapi kita tahu pikiran itu nyata. Tidak semua yang nyata harus terlihat oleh mata. Dan mungkin masalah terbesar manusia modern adalah kita terlalu bergantung pada mata, sampai lupa bahwa ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Allah tidak terlihat, bukan karena Dia tidak ada, tapi karena manusia memang tidak diciptakan untuk melihatnya di dunia ini. Justru karena Allah terlalu besar untuk ditangkap oleh mata manusia yang begitu kecil. Kita sering lupa bahwa mata kita bahkan tidak mampu melihat banyak hal yang nyata. Kita tidak bisa melihat udara, tidak bisa melihat gelombang suara, tidak bisa melihat gravitasi. Tapi kita hidup di antara semua itu setiap hari. Lalu kenapa kita menuntut Tuhan harus terlihat agar layak dipercaya? Bukankah keterbatasan terbesar manusia
adalah merasa bahwa sesuatu hanya nyata jika bisa dijelaskan oleh dirinya? Kadang kita ingin Allah hadir seperti manusia. Kita ingin Dia muncul saat sedih, menjawab semua pertanyaan secara langsung, menghilangkan rasa sakit seketika, membuat hidup selalu mudah. Padahal mungkin. Justru ujian terbesar manusia adalah tetap percaya meski tidak melihat. Karena iman bukan tentang melihat Tuhan dengan mata. Iman adalah tetap berjalan meski hati sedang gelap. Tetap percaya meski hidup belum membaik. Tetap mengetuk pintu langit, walaupun jawaban doa belum datang. Dan mungkin disitulah letak hubungan paling dalam antara manusia dengan Allah. Bukan pada kemampuan melihatnya, tapi pada kemampuan merasakannya. Karena anehnya, banyak orang baru benar-benar merasakan Allah ketika hidup mereka hancur. Saat semua manusia pergi, saat dunia tidak lagi memberi jawaban, saat malam terasa terlalu sunyi, saat hati tidak lagi punya tempat untuk pulang. Di titik itu, banyak orang mulai sadar bahwa selama ini yang mereka cari bukan sekadar bukti tentang Tuhan, tapi ketenangan. Dan dunia tidak pernah benar-benar bisa memberikannya. Kita mencoba mencarinya lewat uang, lewat cinta, lewat hiburan, lewat validasi manusia. Tapi tetap saja, ada ruang kosong yang tidak bisa terisi. Karena mungkin memang ada bagian dalam diri manusia yang diciptakan untuk mencari sesuatu yang lebih besar dari dunia. Sesuatu yang abadi. Sesuatu yang tidak berubah. Sesuatu yang tetap ada bahkan ketika semua hal pergi. Dan mungkin itu adalah Allah. Mungkin itu alasan kenapa setelah semua keramaian selesai, manusia tetap merasa sepi. Kenapa setelah semua impian tercapai, hati tetap terasa kosong. Kenapa malam hari selalu terasa lebih jujur? Karena di saat sunyi, manusia akhirnya mendengar isi hatinya sendiri. Dan jauh di dalam sana, banyak dari kita sebenarnya masih mencari Tuhan. Bukan karena dipaksa. Bukan karena tradisi, bukan karena takut neraka, tapi karena hati manusia memang tidak diciptakan untuk hidup jauh darinya. Mungkin Allah memang tidak terlihat, tapi bukankah banyak hal paling penting dalam hidup juga tidak terlihat? Rasa sayang, harapan, kesedihan, rindu. Semua itu nyata meski tidak bisa disentuh. Dan mungkin kehadiran Allah juga seperti itu. Tidak selalu terlihat, tidak selalu terdengar, tapi diam-diam selalu ada. Dalam doa yang membuat hati tenang, dalam air mata yang jatuh sendirian, dalam rasa lega setelah menyerah kepadanya, dalam kekuatan untuk bertahan, ketika seharusnya kita sudah hancur. Mungkin kita tidak melihat Allah, karena kita terlalu sibuk mencarinya dengan mata. Padahal, Dia lebih dekat kepada hati daripada yang kita kira. Dan mungkin, alasan Allah terasa jauh saat kita paling membutuhkannya bukan karena Dia meninggalkan kita, tapi karena rasa sakit membuat kita sulit merasakan kehadirannya. Seperti seseorang yang tenggelam dalam badai hingga tidak bisa melihat cahaya, meski cahaya itu sebenarnya masih ada. Lalu pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi, apakah Allah ada? Tapi, kalau Dia tidak ada, kenapa hati manusia terus mencarinya? Karena jauh di dalam diri kita, selalu ada sesuatu yang terus memanggil. Sesuatu yang membuat manusia tetap berdoa, bahkan setelah berkali-kali kecewa. Sesuatu yang membuat manusia tetap berharap meski hidup begitu berat. Dan mungkin itu bukan kelemahan. Mungkin itu adalah fitrah. Bahwa sejauh apapun manusia pergi, hatinya akan selalu mencoba kembali kepada Tuhan. Dan mungkin alasan kita terus merasa kosong bukan karena dunia kurang memberi kita kebahagiaan, tapi karena ada bagian dalam diri kita yang diam-diam sedang merindukan Allah.